Shalom warga kerajaan. Message saya hari ini judulnya sangat jelas. Altirah, artinya be not be afraid. Jangan takut. Perkataan itu pertama kali ketika Tuhan berbicara kepada Abram, Kejadian 15 ayat 1. Kalian percaya setelah Kristus bangkit, maka berkat, bahkan pada waktu dia disalib, kutuk ditanggung, maka kita bangsa-bangsa lain mendapatkan berkat yang sama dan perjanjian yang sama. Be not be afraid Abram. Altirah Abram, akulah perisaimu dan upahmu yang akan sangat besar. Perisai dan upah. Di tengah-tengah berita macam-macam ini, ketakutan di mana-mana, kita sebagai anak Tuhan tampil beda. Doa dari Saint Francis of Assisi, di mana ada ketakutan, aku menebarkan damai sejahtera. Di mana ada kebencian, aku menaburkan kasih. Di mana ada keputusasaan, aku menaburkan pengharapan. Kita sebagai umat Tuhan hari ini, kenapa ya justru ada yang tanya pada saya, kenapa diputuskan yang Komsel, yaitu justru ditiadakan untuk satu kali. Kan minggu depan kita sudah libur, ada nyepi, memang harus di rumah. Tapi beritalah berita itu saya sampaikan kepada Anda. Altirah, be not afraid. Apa yang ditakutkan Abram? Salah satunya takut tua. Saya ketemu banyak teman, imannya hebat, begitu tua, takut mati. Sekarang ini orang paranoid kenapa? Takut mati. Kalau kita sudah diselamatkan, kita tidak takut akan kematian. Kematian sudah dikalahkan oleh Yesus. Nah, dengar baik-baik, ada satu cerita di dalam perjanjian lama yang ada kemiripannya dengan keadaan kita sekarang. Yaitu pertama-tama di dalam 2 Raja-Raja 6:24, Ben-Hadad. Ben-Hadad gambaran daripada iblis, gambaran dari musuh kita. Musuh kita bukan kepercayaan lain, bukan kelompok lain, tetapi setan. Di belakang daripada spirit of fear. Yang bahaya ini kan fear-nya, bukan virusnya. Ada satu artikel, bukan artikel tapi kiriman yang menarik. Disebutkan ada seseorang ketemu malaikat maut. Lu mau kemana? Mau ke Damaskus. Mau bunuh 50.000 orang. Lalu ketika kembali beritanya cuma 500. Tapi 50.000 yang mati, 500 itu karena penyakit. Dan kemudian ditanya, kenapa mereka bisa mati? Karena ketakutan. 49.500 itu mati ketakutan. Lukas 21 mengatakan orang mati ketakutan karena apa yang sedang menimpa bumi. Jangan itu terjadi pada kita. Katakan altirah, do not be afraid. Terutama pada kepala keluarga, apalagi kalau gembala wilayah, gembala sektor, gembala Komsel. Kalau kita ikut-ikutan takut, ingat pesan saya, yaitu seperti mata air yang keruh. Saya mau meminum dari mata air yang keruh, tambah sakit. Pastikan kita tampil sebagai perwakilan kerajaan Allah. Tuhan Yesus tidak berubah kemana hari ini selamanya. Ben-Hadad mengepung kota Samaria. Dan apa yang terjadi itu lockdown. Tidak boleh orang keluar, tidak boleh masuk. Di luar pintu gerbang ada 4 orang kusta yang bisa menular. Dan di situ terjadi kepanikan. 2 orang ibu berebut makan daging anaknya. Yang satu menyembelih anaknya untuk dimakan. Orang paling desperate bisa melakukan hal yang gila. Kita lihat bagaimana orang berkelahi karena toilet paper. Yang Indonesia bilang gampang, disemprot aja katanya. Dengar baik-baik, pada saat itu raja pun dalam keadaan stres. Ketika dia merobek bajunya, kelihatan di dalamnya ada, yaitu pakaian kabung. Itu gambaran orang stres. Tetapi ada satu ayat yang menjelaskan, ayat 32, adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya. Tapi sebelum suruhan sampai pada Elisa sudah tahu apa yang terjadi. Kita sebagai anak Tuhan, duduk itu bukan berarti nganggur. Duduk itu artinya pekerjaan sudah selesai. Pekerjaan sudah selesai, diselesaikan Kristus. Sudah genap. It is done. Sudah selesai. Karya penebusan sudah diselesaikan Kristus. Dan kemudian kita tahu bagaimana menyesalnya ibu yang berkelahi bahkan memakan daging anaknya itu. Karena cuma dalam waktu tidak sampai 24 jam.
Ketika 4 orang kusta itu, mereka mendekati perkemahan tentara Aram, justru Tuhan memberikan deliverance. Dan harga daripada gandum yang terbaik murah sekali. Sekarang ini saya dengar ibu-ibu rumah tangga, semua harga gila-gilaan, jahe mahal, bawang bombay mahal. Kita disembuhkan bukan karena bawang bombay, bukan karena rempah-rempah. Karena itu, terimalah perjamuan kudus dengan iman. Ada 3 hamba Tuhan yang saya tahu yang adakan perjamuan kudus setiap kali. Rodney Howard-Browne di Tampa, Florida, Joseph Prince di Singapura, dan kita. Nanti Minggu, terimalah perjamuan kudus. Salah satunya kenapa ibadahnya diadakan, supaya kalian menerima Holy Communion. Dan itu perlindungan kita yang luar biasa. Dan tentu saja kita doa bersama. Elisa duduk tenang. Bahkan Tuhan memberitahu tentang kelepasan. Kenapa tenang? God is in control. Is Jesus is in control of this world? Yes. Karena itu jangan ribut. Jangan mempersoalkan ini semua dari mana. Iblis sedang menabur teror. Dan Mazmur 91, kita tidak perlu takut. Altira, be not be afraid. Kepada teror yang berjalan di waktu malam, anak panah terbang waktu siang, penyakit yang merangkak di waktu petang, dan juga segala kedahsyatan kebinasaan. Yesus itu juru selamat. Yeshua, Yahweh juru selamat. Karena itu apakah kita bisa duduk tenang seperti Elisa dan para penatua? Dunia ini membutuhkan orang-orang yang berdiri dengan iman di hadapan Tuhan. Ketakutan adalah dosa. Kekhawatiran itu melecehkan Tuhan. Kita punya Tuhan yang punya sebagai gunung batu, sebagai kota benteng. Dan saya ulangi apa yang dia janjikan pada Abraham, dia janjikan pada saya dan saudara. Be not be afraid, Altira. I'm your shield. Your exceedingly great reward. Karena itu jangan khawatir. Kalau saat digoncangan soal keuangan, semua harga-harga naik, Tuhan Yesus tidak berubah. Burung di udara, burung pipit kelima aja dipelihara Tuhan. Setiap lembar rambut kita masih bisa dihitung oleh Tuhan. Tuhan memberkati, jangan takut, Tuhan memberkati Anda. Altira, dalam nama Yesus. Amin.